Halo Intan. Ini gue ngapain di sini nih? Lah gimana? Kan lu katanya mau hidup sehat kan? Oke. Iya sih bener juga. Belakangan ini emang gue lagi kepengen banget buat ngejalanin hidup sehat. Bener ya? Hidup Bener. sehat. Makanya gue di sini tuh mau ngundang seseorang buat bisa jadi motivasi lu juga nantinya. Yang gue udah omongin yang kemarin-kemarin gitu sih. Masa lupa? Oh, Iya, Kais Kak Ais. yang angkatan 2018 itu Bener ya? banget. Iya bener banget. Kita undang aja Udah kali ya? aja. Boleh. Langsung Ya aja. udah. Ya udah kita undang ya. Halo. Halo Kak Ais. Assalamualaikum. Halo Kais. Assalamualaikum. Salam. Ini aku harus nyalain video banget apa gimana? Iya Kak. Jadi aku kira nggak apa-apa, terus ternyata nggak boleh. Kira aku make up lagi gitu. Jadi, Iya. Gimana? Kak Ais gimana Kak? Sehatnya Kak? sehat alhamdulillah. Gimana Izhar sama Intan? Sehat Kak. Alhamdulillah. Kok bisa aku yang diundang? Aku kaget deh. Oh iya Kak, sebelumnya kita mau ngucapin makasih nih Kak, karena Kak sudah nyempetin waktunya buat ngisi podcast kali ini. Ya, makasih juga. Makasih Iya. juga Ika udah undang aku. It's honored for me. Semoga Ika sukses terus. Amin. Iya, amin. Jadi Kak, kita mau ngomongin tuh tentang olahraga Kak. Si Intan nih pengen banget mulai olahraga, tapi dia nggak tahu mulainya dari mana, terus cara latihannya gimana gitu, ya nggak Tan? Iya, bener banget Kak. Jadi belakangan ini aku nih bener-bener kepengen banget terapin hidup sehat dengan cara workout. Iya. Nah, sebelumnya tuh gimana sih Kak? Awalnya tuh Kakak bisa workout? Karena aku lihat nih di IG kan aku suka lihat story nih ceritanya. Sama. Kak Ais nih suka banget olahraga nih, terus aku mikir gimana sih apa yang jadi alasan kakak buat olahraga, jadi rutin olahraga gitu. Sebenarnya ini aku jawab aja nggak apa ya, Beb? Awalnya tuh aku udah workout itu dari aku SMP kan. Cuman ada stop gitu karena males. Ya biasa lah ya, orang-orang kan pasti malas gitu. Pasti semuanya juga pernah ngerasain malas kayak Nah, aduh iya, benar banget. badannya rebahan, aduh mager Iya. banget, pasti capek-capek keringetan, belum nanti keramasnya, belum nanti mandinya gitu-gitu pasti kan. Iya, benar. Cuman aku mulai workout itu pas lagi pandemi. Jadi sebenarnya pandemi ini membawa dampak baik untuk kesehatan aku. Kan bingung mau ngapain di rumah kan. Terus drakoran udah makan, jadi tambah gendut gitu kan. Gimana ya mau ngapain lagi ya? Oke, nyoba-nyoba workout. Terus awalnya tuh sebenarnya kalau workout itu capeknya cuma di awal doang. Jadi Iya sih, capeknya benar. ngebentuk badan itu tuh capek banget. Cuman kalau misalnya udah jadi nih badannya, udah kebentuk, itu tuh cuman tinggal maintain doang. Nah itu rasanya kayak udah coba deh sebulan aja rutinitas workout itu pasti bulan kedepannya tuh langsung kayak ya udah gitu emang rutinitas gue kayak gini udah kayak nggak bisa berubah lagi. Dan itu lebih enak banget, badan lebih fresh, muka lebih fresh, udah nggak penat, terus tidur juga jadi tambah nyenyak kan, soalnya capek workout jadi keranjang udah kayak aduh udahlah tidur aja gitu. Oh iya Kak. Jadinya ya. Tadi kan Kais bilang Kais bosen itu kan kayak bosen gitu workout kan awalnya gitu. Terus cara Kais bangun moodnya tuh gimana sih Kak? Biar rutin gitu. Gimana ya? Emang harus dari diri sendiri gitu loh. Iya bener banget. Harus dari diri sendiri sih. Emang susah kalau misalnya ada motivasi orang tuh kayak
gimana ya, susah aja, emang harus dari diri kita sendiri. Misalnya kalian disuruh sama guru olahraga, ayo push up, kayak kita males-malesan gitu nggak sih? Iya, Kayak, aduh. karena belum kita belum tahu tujuannya nggak sih Kak? Iya, betul. Bener banget. Emang kalau Izar emang tujuan workout juga ya, Izar ya? Ya nggak sesering Kak Ais sih. Emang tujuan Izar workout itu apa? Apa? Tujuan Izar workout itu apa? Ya kalau gue pribadi nih Kak, buat tubuh sehat sih. Biar nggak gampang capek gitu. Betul. Benar. Intan workout juga. Intan pengen mulai. Iya. Sebenarnya dulunya pernah sih, cuman kayak udah belakangan ini karena pandemi juga, terus kondisi suasana juga, jadi kayak makin males buat olahraga, terus karena kuliah juga sebagai Itu maba, tuh. aduh tekanannya cukup ini ya, jadi itu ini dulu, makanya ini aku kepengen banget, pengen workout gitu. Kak, kalau kakak kan dalam jalanin workout nih, pasti ada jadwalnya dong gitu kan. Kakak biasanya tuh workout berapa kali sehari sih? Istirahatnya berapa hari gitu? Aku seminggu aku usahain itu minimal 2 kali workout. Seminimal mungkin ya, harus 2 kali gitu minimal. Iya. Bener banget. Kalau keterusan tuh kayak jadinya keterusan jadinya nggak workout jadinya. Iya. Padahal Betul banget. Terus kan KS dari awal pandemi, berarti udah setahun lebih malah ya. Jadi rutin gitu nih. Selama setahun itu Kak Ais pernah ngalamin kayak masa-masa sulit gak sih, kayak bentrok gitu kan? Jadwal kuliah PJJ atau kegiatan lainnya lah gitu. Kan ya, Kenapa gimana? Ya Kais kan jadwal syuting, terus kuliah, kan pasti padat banget tuh. Itu gimana tuh cara nge-manage-nya? Sebenarnya kalau pas syuting dulu malah kan ini banget, jadwalnya tuh padat banget karena aku syuting dari Senin sampai Minggu nonstop kan, kayak kita nggak ada liburnya gitu. Jadi aku usahain abis pulang syuting kan maksimal jam 5, jadi aku mulai workout itu jam 7-an sampai malam itu aku pasti usahain workout. Oh, berarti Kais biasanya dalam workout itu minimal berapa jam, Kak? 2 jam ya? 2 jam minimal, seminimal mungkin 2 jam. Kalau aku capek banget, 15 menit sebenarnya fine-fine aja sih, asalkan kita sampai keringetan gitu loh. Yang namanya workout menurut aku tuh kayak keringetan, terus kayak, wah, pokoknya 15 menit kan juga bisa ya keringetan. Jadi menurut aku 15 menit sebenarnya cukup. Cuman aku biasanya 1 jam lah, 1 jam setengah, 1 jaman gitu. Itu kan, harus nyempetin waktu tuh. Nah, terus ini kan workout tanpa diimbangin dengan pola hidup sehat itu kan tidak berarti apa-apa ya, Kak. Nah, kalau Kakak Kai sendiri nih, ada nggak sih maksudnya Kakak ngejalanin pola hidup sehat dan versi Kak Ais tuh gimana pola hidup sehat? Karena biasanya tiap orang kan beda-beda nih pola hidup sehatnya seperti apa ya kan? Mungkin mengurangi beban pikiran atau makan-makan. Ya beban pikiran nggak bisa dikurangi deh, itu kayak aja. Oh iya, biasanya tuh cewek tuh mau nurunin berat badan rata-rata ya. Nah, pola makan percuma olahraga, kalau olahraganya iya, makanya juga lanjut terus kan sama. Nah, iya bener bang. Jadi kalau misalnya tergantung nih, kalau misalnya kalian mau tujuannya apa, workout pengen kurusin badan atau pengen ya udah hidup sehat aja atau pengen ngebentuk badan gitu. Kalau aku ya, aku nggak ini sih, nggak healthy food gitu sebenarnya. Aku martabak makan aja, makan pizza makan aja, nasi gorengan sebenarnya semuanya aku makan. Aku kayak nggak bisa gitu makannya cuman sayuran doang tuh kayak gitu kan. Cuman kalau misalnya mau lebih cepat,
kayak sebulan rutinitas workout ditambah makanannya juga dijaga itu malah lebih cepat gitu. Cuman kalau untuk aku sendiri sih nggak bisa. Dan yang paling penting lagi itu nggak boleh kekurangan makan sebenarnya. Malah itu Iya sih. paling bahaya kekurangan makan. Tapi workout, nah kan banyak orang pengen kurus jadi pengen cepet gitu workout tapi nggak makan. Alhasil jadi lemes, badan ntar kita kuliah gak bisa mikir, aduh apa ya capek, udah ngantuk gitu. Jadi harus seimbangin juga, malah makannya juga harus banyak. Malah orang-orang yang workout itu sebenarnya orang yang makannya banyak gak sih? Soalnya mereka butuh energi gitu. Gitu Kak. Apa namanya, jadi diet boleh, tapi jangan terlalu over banget gitu ya Kak. Nanti tenaganya tuh jadi nggak, apa namanya, misalnya defisit kalori kan Kak. Nah jadi jangan terlalu defisit banget gitu ya. Harus dijaga juga. Oke. Tutan. Jadi apa namanya, orang Indonesia tuh tidak bisa lepas dari yang namanya martabak, gorengan. Itu dia sebenarnya bikin apa ya, makan terus tapi malas olahraga, udah jadi langsung naik ke berat badan ya kan. Nah itu apalagi yang manis-manis tuh ya, yang naikin berat badannya itu banget ya. Bener-bener. Aduh. Berarti harus diimbangin kalau Kais ya. Iya Antara betul. Tutan. Makannya banyak juga. Terus kalau menurut aku kalau misalnya ada martabak tapi kita nggak makan itu namanya nyiksa diri. Jadi ya udahlah, hidup cuma sekali, ya udah makan aja gitu. Asalkan udahannya besok workout lagi gitu. Jadi yang tadinya yang makan, yang misalnya makan martabak tadi tuh udah dibakar lagi gitu ya workout. Iya, Jangan betul. makan martabak terus makan lagi besoknya, workoutnya enggak. Cuma gitu. Oke. Nah, terus aku pengen tahu nih, biasanya nih Kak Ais workout-nya tuh ngapain aja sih? Apakah lari atau Ya penasaran juga nih gue. Aku di rumah kan, jadi berawal dari pandemi, jadi aku workout di rumah dan ternyata workout di rumah tuh juga efektif loh, asalkan dilakuinnya dengan benar. Nah, aku biasanya sih dari YouTube aja, makanya emang low cost banget, emang sehemat mungkin, tapi hasilnya ada kan juga bisa ya. Aku biasanya cardio, terus yang efektif workout-nya paling kalau misalnya mau hari ini mau ngebentuk tangan, jadi aku jadi fokusnya tuh di tangan semua, atau enggak lagi mau workout perut, jadi fokusnya aku di perut atau enggak di kaki gitu. Jadi semua full body tapi itu ya apa namanya di selang-seling gitu. Oke. Jangan semuanya dihabisin dalam satu hari. Capeknya ntar besoknya bisa bangun. Terus oh iya kan kalau misalnya dari pandemi berarti Kais itu pas bulan puasa udah sempat workout gak sih tahun kemarin itu Kak? Udah. Itu Dan. Lu kan bingung tuh apalagi cara ngaturnya pas puasa gitu. Puasa nih pasti berkaitan banget sama yang namanya ngantuk, malas, mager, ya, semua nggak ada. Benar. Nah itu Kak Ais tuh gimana tuh namanya caranya buat kayak apa ya istilahnya, apa ada yang beda nggak dengan biasanya Kak Ais waktu sebelum bulan puasa dengan pas pada saat bulan puasa dari segi waktunya ataupun jenis workout-nya itu ada yang beda nggak Kak? Ada yang lebih sedikit atau gimana gitu Kak? Pasti beda, soalnya kan kalau namanya juga bulan puasa jadi kan minum kita sedikit. Kalau misalnya kan kita pasti butuh minum gitu kan. Nah dulu tuh aku sempat lagi puasa nih, terus siang-siang bosen mau ngapain, jadi nyoba kali ya workout pas siang-siang, terus udahannya aku tuh darah rendah, jadi udahannya kunang-kunang kayak kelap-kelip gitu. Iya, kayak agak lagi ternyata. Dan tergantung orangnya sih, kalau aku nggak kuat, jadi akhirnya sejak saat itu juga aku workout, besoknya itu habis buka puasa baru aku workout.
Gitu. Berarti waktu terbaik itu bulan pas habis buka gitu ya, Kak? Tapi tergantung orangnya juga sih, kalau orangnya kuat gitu kan. Iya sih, bener banget. Aku punya teman, dia workout itu tengah siang lagi puasa. Terus kayak, kuat tengah siang? Enggak sih, kunang-kunang. Tapi emang bener. Kalau gue sendiri sih, Kak, dari sebelum pas 4:30 sore gitu, Kak. Jadi pas udah selesai workout, tinggal nunggu berapa saat lagi maghrib gitu, enak banget udah. Tapi Iya, lemes itunya loh, Kak. Biasanya kita bisa 3 atau 4 set gitu kan. Pas bulan puasa kayak, aduh, udah 2 set aja udah lemes banget. Itu banget. Jadi waktu terbaik menurut Kak Ais itu habis buka ya? Betul. Itu Tan, habis buka. Iya. Lu darah rendah juga, Tan? Gue? Darah rendah. Darah tinggi mulu nih, gara-gara kuliah nih. Aduh. Darah tinggi. Mulai workout, itu enak banget. Iya benar. Bener banget sih. Darah Terus tinggi. sebenarnya puasa juga ini sih salah satu cara ya buat ngedetox yang ada di racun-racun di tubuh. Benar. Artikel ya, dilihat dari artikel tuh puasa itu salah satu cara untuk mendetox diri. Jadi istilahnya karena kan kita nggak makan di saat siang hari, jadi dikurangin karbonnya gitu sih. Apalagi kita detox gitu kan, terus maghribnya ngeluarin dari keringat juga, ini mantep banget tuh, sumpah. Iya, benar-benar. Dan kalau untuk aku, misalnya siang-siang nih, terus I'm having a bad day, kayak it's a rough day, kayak aduh bete, bla 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 bla. Nah itu aku rilisnya tuh dengan olahraga, soalnya kayak energi keselnya tuh udah aku kayak, udah kayak di workout, di positif ya jatuhnya. Tuh nyalurinnya tuh. Abis workout, aku kayak udah oke, udah tenang, udah puas lah gitu. Biar nggak darah tinggi, Tan, harus disalurin, yang dipendem. Kalau Intan katanya darah tinggi. Bener banget. Jadi harus disalurin gitu kan, biar nggak apaan sih. Terus Kak Ais, aku mau nanya nih, Kak Ais sendiri kalau workout itu emang atas dasar dari diri sendiri atau ada dari faktor eksternal sendiri? Misalnya atas mungkin tuntutan dari syuting atau apa yang mengharuskan kakak harus punya ada standar body goals gitu. Gimana? Enggak sih, tapi ya kan namanya juga aku sebagai bukan public figure juga sih, maksudnya yang dipertontonkan ke orang-orang gitu kan, pasti orang-orang pengen ngelihatnya aku ya yang bagus lah ya kan ya. Jadi kan aku untuk ke situ aku harus ada effortnya gitu. Jadi effortnya aku ya workout, terus makannya juga dijaga gitu. Tapi kalau tuntutan banget kamu harus gini nggak ada sih. Jadi emang kesadaran dari diri sendiri aja. Oke. Sama kalau cewek tuh skincarean ditambah udah deh itu effort yang lebih kayaknya. Tadi yang awal-awal banget tuh kayak bilang mau biar sehat gitu kan ya. Kalau misalnya bentuk tubuh yang gue bisa tangkap nih cuman bonus gitu ya, kayak dari hasil kerja keras kita buat jaga badan kita gitu. Bentuknya tuh bonus, bentuk tubuh yang ideal. Mantap. Apalagi Tan, yang lo masih itu nih bimbang tentang, kan jadwal latihan udah tuh, terus jadwal latihan pas puasa udah, pola makan udah, apalagi apa ya? Oh iya, sama ini deh buat
orang-orang yang di luar sana yang belum atau lagi proses mau workout, mau rutin workout, mau rutin ngebentuk badan gitu. Sebagai pemula juga kayak aku sendiri gitu kan. Ada nggak nih motivasi dari Kak Ais sendiri buat yang di luar sana yang bakal nonton ini tuh gimana? Motivasinya tuh. Iya. Soalnya Kais setahun penuh tuh gila, rutin banget dia. Iya, keren Nggak ada. banget. Oh, keren, mantap. Tadi aku habis workout juga, makanya aku kayak Masih. aku rambut masih diginiin gitu loh pakai anduk. Terus aku bilang kan ke Intan aku off cam ya. Terus Intan bilang, maaf nggak boleh. Wah, langsung gini, langsung ngeblu rambut tuh kayak aduh. Jadi Kais tuh apa namanya workoutnya udah kayak fashionnya Kais ya. Gila. Kalau udah hobi tuh mantep banget. Nggak salah ya, Bang. Jadi fashion. Nggak salah. Udah paling apa ya istilahnya udah proper banget deh di bidang workout nih. Amin. Apa ya motivasinya? Menurut aku untuk orang-orang di luar sana yang belum pernah ngerasain workout, Intan harus coba sekali aja paling ngerasain manfaatnya. Menurut aku harus kamu pertama workout tuh udahannya badan langsung pegel-pegel, tapi menurut aku pegel-pegelnya tuh kayak Iya. enak gitu loh kayak wow berarti kena gitu. Iya itu kena. Kalau misalnya badan pegel-pegel tuh berarti ototnya udah kena, udah mau kebentuk, udah mau berubah gitu. Berarti apa yang gue capek-capek lakuin kemarin itu berarti kena. Jadi itu kayak manfaat itu kayak kayak memotivasi aku buat coba lagi besoknya gitu. Dan manfaatnya banyak banget. Kalian nyari di Google juga manfaat olahraga udah banyak. Iya, benar. Dari tubuh, dari pikiran, semuanya banyak banget deh. Jadi harus cobain dan rasain manfaatnya sendiri. Berarti setelah pegel-pegel tuh kita lanjutin latihan udah nggak kayak pertama itu kan? Iya, betul. Pegel-pegel terus ditambah latihan lagi udah kayak udah nggak sakit jatuhnya malah kan? Iya benar. Dapatnya Dan? Kenapa? Motivasinya dapat nggak? Dapat banget. Pokoknya ya intinya yang di luar sana jangan lupa olahraga, jaga kesehatan dan jaga pola makan juga kalau misalnya mau istilah badannya mau dapetin badan yang sehat. Ya kan? Terus Gua boleh itu gak? Apa namanya ngomong nih? Sebelum kita mencintai orang lain, cintailah diri kita sendiri aja. Mana nggak sih? Bener. Kalau kata orang damage-nya. Udah motivasi udah Tan. Ada lagi nggak? Kayaknya udah semua deh. Gue udah dapet sih. Gue juga kayak termotivasi nih. Wow. Emang kalau IKB Depor sekarang apa ininya? Apa tuh namanya? Kegiatannya ngapain? Jadi kan kalau sekarang kan masih online ya. Nah jadi programnya gitu kita kayak sport yang apa namanya yang bisa dimainkan secara daring gitu lah. Kayak game online kan termasuk sport juga kan. Oh, e-sport ya. E-sport, benar. Terus program yang gimana? Gimana? Ya, terus apa namanya? Kita juga di luar jam kuliah, nanti kita juga ada jadwal buat kayak meet up gitu Kak. IKABA misalnya kayak badminton, futsal gitu juga. Ada juga kok. Ya paling perbedaan online sama offline-nya ya ini kayak ada podcast buat mengedukasi IKABA gitu. Iya. Ini ntar ada olahraga. Saya tahu. Nanti di-share. Di mana Spotify?
Iya, Ada di YouTube, YouTube. Ikawa. YouTube Ikawa. Ikawa TV. Nanti nonton juga ya, aku iklanin Mobile Legend. Itu e-sport juga. Wow. Iya, mantap. Itu e-sport. Ya, e-sport juga, Kak. Bener. Aku juga baru tahu, aku jadi Gwen. Xavier. Nggak mau main ya? Nanti kalau yang main tahu. Mainnya PUBG ya. Tapi Mobile Legends tuh sempat ini nggak sih, sempat apa namanya, masa-masa tenar tuh pas aku SMP. SMP tuh Mobile Legends lagi ini banget, pokoknya lagi naik daun banget gitu. Dan sekarang, tapi emang Mobile Legends ini sih katanya seru ya. Tapi aku bukan gamer, jadi aku nggak tahu Mobile Legends tuh mainnya gimana. Kayaknya masih sampai sekarang tuh kayak masih banyak yang main, dan PUBG juga ya Bang. Iya. Bang Iza, Jadi tuh gue juga dari SMA kelas 1 kan main Mobile Legends yang dari season awal-awalan gitu kan. Terus pas udah SMA kelas 2 kelas 3 tuh udah ada PUBG, makanya gue ke PUBG, nggak main ML lagi. Jadi yang tadinya misalnya anak-anak SMP lah gitu kan baru kenal ML, jadi sebelumnya nggak main jadi main gitu, gantiin generasi gitu lah, penerus. Tapi ada juga yang teman-teman gue juga masih banyak nama-nama juga sih. Ya semuanya. Gitu. Keren. Kayak udah semuanya Tan ya? Udah terjawab. Mantap. Besok langsung itu dong. Beli dumbbell ya? Iya. Langsung beli matras kayaknya. Beli matras. Tapi Kais pernah di gym nggak sih Kak? Pernah fitness di luar nggak? Workout di luar nggak? Iya, aku nggak apa-apa nyebut merek di sini. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih. Apa sampai? Aku dulu workout di Selfit kan, celebrity. Oh iya, tahu. Iya. Terus kan itu ada banyak ya, alatnya juga lengkap. Terus dulu sempet pengen pakai PT juga, cuman nggak jadi. Soalnya sebenarnya workout sendiri juga bisa. Terus itu cuman setahun apa 2 tahun gitu. Terus akhirnya aku pindah. Aku nyoba workout di Union Yoga. Aku coba yoga, cuman ternyata kayak bukan aku gitu. Terus makanya aku berhenti. Terus udah deh, akhirnya aku mulai workout lagi di sini. Nah, ini ada beberapa channel YouTube nih yang bisa kalian search, yang bisa kalian ikutin. Yang pertama yang buat arms. Yang buat tangan tuh aku biasanya pakai Blogilates. Namanya Blogilates atau enggak Sydney Cumming. Nah, itu arms-nya tuh udah burn banget. Itu bagus banget buat arms. Nah, kalau untuk abs, untuk perut, aku biasanya pakai clothing. Sama buat kaki juga aku biasa pakai clothing. Full body workout juga pakai clothing. Yoga aku pakai Boho Beautiful. Kalau stretch aku pakai Medi Morrison gitu. Tambahin Tune9 Fit. Pernah dengar nggak Kak? Tune9 Fit Kak? Tune9 Fit Indonesia pernah? Tahu. Enggak. Itu sih yang buat cowok. Cewek juga edukasi gitu loh. No, wow. Itu di YouTube ada? Di YouTube ada. Yang jadi trainernya Bobida namanya. Mantap. Wah, Izar juga tahu banget nih, Izar. Harusnya Izar yang jadi ini ya. Kok aku Izar nih? Saya sih kayak teman-teman aku juga pakai clothing, katanya emang pas waktu awal-awalnya tuh benar-benar kayak sakit banget karena dia ekstra banget kan kayaknya clothing. Jadi mecahin otot dulu sih kalau menurut gua itu DOMS 4 atau 5 hari udah itu kok. Kayak ototnya lebih dilatih lagi juga, kalau udah sembuh nggak bakal sakit lagi. Kecuali kalau misalnya lo skip sebulan 2 bulan latih lagi sakit lagi.
Atau kalau mau nambah cepet juga bisa pakai apa susu protein ya. Benar-benar. Iya Susu benar. proteinnya whey. Weh. Bisa ditambahin pakai apa coklat, pakai apa. Malah dulu jadi sebenarnya keluarga aku emang suka workout banget. Mama papaku juga ketemunya di gym gitu kan. Awal-awal emang udah workout family banget. Nah, dulu papa itu sempet yang kayak setiap hari makan putih telur doang tuh di blender. Jadi dia putih telur di blender diminum gitu. Itu kayak ekstrim kayak what. Tapi itu kalau mau lebih cepet kayak gitu katanya. Guys, pakai putih telur juga nggak? Gimana? Enggak, ya aku takut. Rasanya kayak enggak mau. Iya harus putih telur sih ya. Kuningnya tuh banyak fat gitu kalau misalnya buat nurunin berat badan nggak bagus juga. Agak kurang bagus tuh. Oke deh. Udah kayak itu. Iya udah ini ya remaining meeting time. Wah kita udah disuruh selesai. Lagi seru tuh malah. Iya, next time kalau misalkan kepengen ada yang mau diomongin tentang workout, kita tinggal kontak ke Ais aja kali ya. Iya. Boleh lah, boleh. Pokoknya Intan sama Izar besok ini ya, snapgram lagi workout. Day one. Berarti Kak Ais follow IG gue dong nggak? Apa Izar namanya? Izar jangan gitu dong, Izar. Enggak, maksudnya kan Kak Ais lihat SG gue gitu. Akun gue kan Izar di apa nama Instagramnya? ZHARM20. Ya Allah, di follow Kak Ais. Oh iya. Maaf ya Izar. Intan udah kan ya Intan? Udah. Semenjak taruh sih kita Kak. Intan SFR Intan. Iya udah. Itu. Oke deh, oke. Semangat besok aku ngeliat ininya ya, Snapgramnya lagi workout fix. Iya. Workout challenge tuh Bang. Yuk. Workout challenge, oke. Mungkin sebelum selesai kita sesi dokumentasi dulu kali ya. Oke. Kita mulai ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke deh. Oke Bang, gimana Bang? Mungkin itu aja Kak. Sebelumnya kita ngucapin makasih banget nih Kak atas penjelasan Kakak. Bener banget. Kita jadi terbuka pikiran, termotivasi. Mungkin sekian aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maafkan. Pokoknya semuanya semangat, jaga kesehatan buat Kak Ais dan buat Kak Izar, Bang Izar juga. Terus apalagi ya, semangat workout-nya. Aku juga nih jadi termotivasi ya kan. Benar. Besok snapgram. Oke deh. Mungkin udah kali ya Bang, kita tutup aja. Iya. Ya Kais, udah menyempatkan. Oke deh. Udah kali ya Bang. Oke deh. Sekian ya. Assalamualaikum. Semangat.